Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Belum? Kenapa? Buru-buru tadi Pak, takut terlambat. Ya, kalau kalian harus sarapan ya. Iya Pak. Iya Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Untuk itu, saya persilakan kepada kita kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kelas sudah memimpin berdoa. Terus selanjutnya, siapa yang hadir? Siapa yang tidak hadir di kelas? Ada semua. Kami beranggota 26 orang, namun hadir cuma 21 orang. Adapun catatan yang tidak sempat hadir pada kesempatan kali ini, yang pertama Afra Farmita dengan catatan sakit, Revana sakit juga, Siti Nur Hidayat izin, Yayat izin, dan Rahmat Salbi izin. Jadi ada 5 orang ya? Ya Pak. Ya. Yang belakang kenapa? Kurang semangat. Sakit ya? Enggak Pak. Kenapa? Cuma kurang stamina. Kenapa salina? Begadangnya? Ya Pak. Tapi jawab ya. Oke, minggu lalu kalian belajar apa? Oke, satu orang. Oke, silakan. Jadi lari merupakan suatu kegiatan yang dimulai dengan start. Nah, start yang digunakan yaitu start jongkok dan diakhiri dengan garis finish. Oke. Ya. Karena begini, kenapa Bapak bertanya seperti ini? Karena sebenarnya pembelajaran hari ini itu erat kaitannya dengan pembelajaran yang minggu lalu ya. Ya. Dalam ingat pembelajaran yang akan kita lakukan ini adalah lompat kangkang. Terus menurut kalian apa hubungan lompat sama lari? Lari yang diajarkan minggu lalu? Ada? Sama-sama mempunyai awalan. Sama-sama mempunyai Awalan. Coba lagi. Oke. Dikarenakan teknik lompat kangkang itu dilakukan dengan berlari. Awalannya dilakukan dengan lari. Oke, tepuk tangan buat jadi lari dengan lompat kangkang itu erat kaitannya. Pada saat melakukan lompat kangkang, diawali dengan kita berlari, ya. Terus tolakan, terus pada saat gaya pada saat di atas putih, terus mendarat. Itu hanya sekilas pembelajaran yang kita lakukan sebentar. Oke. Selanjut di materinya tentang lompat kangkang yang perhatikan di papan tulis, ya. Oke. Ingat tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini itu yang pertama itu menganalisis tahapan gerak lompat kangkang. Terus yang kedua menganalisis kesalahan yang akan dilakukan pada gerak lompat kangkang yang sering muncul ya. Contohnya pada saat kalian melompat, kenapa seseorang itu tidak bisa melompat? Jadi gitu ya. Terus menganalisis kesalahan yang dilakukan pada saat gerak melompat kangkang. Terus keempat, memahami cara memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada gerak lompat kangkang. Terus yang kelima itu mempraktikkan hasil gerak. Jadi minggu depan ini kalian akan mempraktikkan bagaimana itu lompat kangkang. Kita bahas tentang apa-apa yang akan kita lakukan minggu depan ya. Siapa yang bisa lompat kangkang di sini? Siapa yang pernah lompat kangkang? Pernah? Belum ada yang pernah ya? Belum. Pernah lompat ya?
lompat itu akan ada semua itu kaitannya ya. Yang namanya lompat tetap ada kaitannya. Terus lompat ganggang itu apa? Lompat ganggang adalah jenis lompatan yang dilakukan menggunakan kaki lompat dengan posisi badan agak sedikit condong dan membuka kedua kaki pada saat di atas ya lompat dan pada saat melewati peti. Terus ini gambar ya. Ini salah satu dalam melakukan lompat ganggang, yaitu dengan bertumpu di pangkal peti lompat. Terus yang kedua itu bertumpu di tepi lompat, berarti ujung-ujung peti lompat ya. Paham ya, perhatikan gambarnya. Terus yang selanjutnya itu aktivitas latihan yang akan menunjang lompat ganggang itu ada beberapa. Ada beberapa latihan. Yang pertama itu melompati kaki, terus melompati teman, terus yang ketiga angkat kaki, terus yang keempat melakukan Oke, sebelum saya tampilkan videonya, untuk ketua kelas dengan Sabiani untuk membagikan ilkanya. Ini sebentar ada video pembelajaran ya. Nah, perhatikan video apa yang semua di dalam video tersebut. Kalian tulis jawaban sesuai dengan ilkanya apa yang bagikan ya. Nggak apa-apa. Ingat jangan sampai lupa tulis nama, listnya ya. Terus. Oke. Yang penting kalian tulis itu kalau nomor absennya memang dilupa, tanya sama tugasnya. Kalau memang tidak usah diisi, tidak apa-apa. Oke? Baik, semuanya perhatikan dulu. Perhatikan di video yang Bapak akan putar. Perhatikan ya. Baik, perhatikan yang apa-apa semua yang dia lakukan dari video tersebut ya. Sebentar kalian tulis di LK yang Bapak berikan. Nanti sebentar Bapak kasih waktu mungkin 5 menit untuk mengerjakan itu. Lalu ikut ya. Oke, saya ulang.
tadi video tentang pembelajaran lompat ke angka. Untuk itu Bapak kasih kesempatan 5 menit untuk mengerjakan sesuai dengan soal yang ada di LK. Silakan. Sudah? Nah, oke, kumpul. Tanda kumpul. Kasih masing-masing yang ada di depannya, kasih di orang di depan, baru kumpul kemana. Apa lagi? Oke. Ada pertanyaan dari video tadi? Bapak, ya. Apa yang kalian tahu dari video tersebut? Atau apa yang kalian tidak pahami? Ada yang bisa tadi? Ada satu kesimpulan? Baik, dari video tersebut kita dapat melihat contoh atau cara untuk melakukan lompat ke angka. Oke, ada yang lain? Kita dulu. Lain. Ada? Oke, ada nih. Baik, dari video tersebut kita dapat mengetahui apa saja yang teknik yang dilakukan untuk melakukan lompat yaitu tangan diposisikan dengan kuat agar tubuh terangkat, setelah itu mampu diangkat dan kaki dibuka sehingga tubuh dapat ditopang dengan menggunakan tangan, lalu tubuh dilenturkan ke arah depan. Segera tangan diangkat dari tumpuan, setelah itu kaki melewati titik tumpuan. Oke, kita buat. Oke, gini ya. Sebenarnya tadi itu adalah proses dalam melakukan. Jadi sebentar Bapak akan bagi ke kelompok. Kalian akan mendiskusikan
bagaimana sebenarnya dalam melakukan lompat seperti yang ada dalam video. Oke. Untuk kelompok 1, Sadiani, Isma, Dini Milian, Muhammad Reza Perdana, terus yang terakhir tadi. Terus yang kelompok 2, Nur Aina, Asruni, Sulaiman, Abdal Raja ya. Terus Dina Pertiwi. Terus kelompok 3, Eka Masrifa, Sri Aulia, Jalaluddin, Kamaruddin, Nur Fadila. Yang keempat, kelompok keempat ya, Nurul Fajirani, Gita Sari, Ruli Mahendra, Muhammad Fari, Nurul. Terus yang terakhir, Sakinatul Qulub. Oke, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Langsung saja di situ. Putar saja ke belakang. Saya persilakan untuk semua kelompok bisa bekerjasama ya. Oke, silakan. Tidak, begini, habis kalian diskusi, kalian langsung ada yang menulis supaya jelas diskusi kemana. Jadi kalian harus tulis ya. Oke, apa-apa. Tulis saja di buku.
selesai? Sudah Pak. Yang lain? Sudah Pak. Kelompok yang mana sudah selesai? Kelompok 1. Kelompok 4? Belum. Kalau sudah semua, saya silakan ibu kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Bro, saya panggil bawah saya di atas. Depan sini saja, depan sini. Depan sini. Perhatian, ketika kelompok 1 sudah memaparkan dan kelompok lain tanggapi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lompat kakak yang sumbernya dilihat dari materi PowerPoint dan video yang dipaparkan di atas. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu lompat kangkang merupakan gerakan ketangkasan yang dilakukan menggunakan alat bantu yang biasa digunakan dalam loncat kangkang adalah pergi lompat atau kuda lompat dan kangkang. Gerak lompat kangkang dilakukan dengan cara melompati sebuah kursi atau kotak dengan posisi badan menunduk ke depan lalu membungkuk kedua tangan saat melompat. Adapun tujuan dari lompat kangkang yaitu melatih kelenturan dan kemampuan tubuh untuk melewati rintangan. Tinggi pergi loncat untuk putra adalah 136 cm dan putri 109 cm. Teknik lompat kangkang yaitu tahapan awal. Kita perhatikan pemaparan dari kelompok 1. Tahapan jejakan, tahapan melayang awal, tahapan tolakan, tahapan melayang akhir, dan tahapan pendaratan. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi materi yang kami Silakan kelompok 2, 3, dan 4 untuk menanggapi hasil presentasi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Tanya. Oke. Silakan.
angkat tangan. Jadi silakan mengambil. Bisa. Jadi, siapa lagi mau bertanya? Siapa lagi mau bertanya? Oke, silakan. Nanti sebentar ya, kalian satu kali saja menanggapi ya. Oke, silakan. Dulu saya dulu. Bisa. Ya, silakan. Langsung aja. Menghadap ke sana. Begini. Baik, pertanyaan saya kepada kelompok satu adalah bagaimana posisi tubuh yang benar saat terjadi dorongan ke atas dalam lompat-lompatan kebutuhan pangkat peti lompat. Sekian dari saya. Oke. Jadi itu ya. Terus kelompok 2 silakan memaparkan materinya. Sebentar kalian tanggapi ya semua pertanyaan yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Baik, adapun pengertian dari lompat kangkang yaitu merupakan gerakan ketangkasan yang dilakukan menggunakan alat, yakni daya alat peti lompat atau kuda-kuda lompat ataupun matras. Tujuan lompat kangkang adalah melatih kelenturan dan kemampuan tubuh untuk melewati rintangan. Tinggi peti loncat untuk putra adalah 136 cm, sedangkan putri tingginya 104 cm. Adapun teknik lompat kangkang yaitu teknik awalan, teknik jajakan, teknik melayan awal, teknik tolakan, teknik melayan akhir, dan yang terakhir teknik pendaratan. Adapun manfaat dari lompat kangkang yakni otot menjadi lebih kencang, membuat tubuh lebih lentur, dan menjaga kebugaran tubuh. Baik, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari paparan video yang dipaparkan oleh Bapak tadi yaitu awalan pertama diawali dengan berdiri tegak, kemudian tangan diangkat ke atas dan kaki sedikit dibuka, disertai dengan tangan yang diletakkan pada peti lompat. Kemudian dilanjutkan dengan tahap melayang dan diakhiri dengan tahap penggerakan. Sekian dari presentasi kami pada pagi hari ini. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Untuk kelompok lain silakan bertanya sama kelompok 2 kalau masih ada yang belum jelas. Kalau tidak ada jelas silakan atau tanggapan atau bertanya silakan. Jadi kelompok selanjutnya kelompok 3 untuk melaporkan materinya. Silakan kelompok 3. Kita silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang saya hormati Bapak Supriya Dalut selaku pembimbing mata pelajaran Pancasila serta teman-teman sekalian yang sangat berbahagia. Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lompat kangkang. Baik, ceritanya adalah lompat kangkang merupakan gerakan ketangkasan yang dilakukan dengan menggunakan alat. Adapun alat yang bisa digunakan dalam loncat kangkang adalah
peti lompat atau kuda-kuda lompat, dan matras. Tumpuan saat melakukan gerakan loncat kangkang adalah kedua tangan dan posisi kaki melayang mengikuti udara. Lakukan pendaratan dengan posisi lutut tertekuk serta kedua tangan lurus ke depan. Nah, tinggi peti lompat untuk putra adalah 136 cm, sedangkan tinggi peti lompat untuk putri yaitu 104 cm. Nah, ada pun beberapa tinggi lompat kangkang. Yang pertama, tahap awalan, kemudian tahap jejakan, kemudian tahap melayang awal, tahap tolakan, tahap melayang langit, dan yang terakhir tahap pendaratan. Nah, kemudian ada pun beberapa manfaat lompat kangkang. Yang pertama, otot menjadi lebih kencang. Yang kedua, menyeimbangkan tubuh. Yang ketiga, membentuk tubuh. Yang keempat, membuat tubuh lebih lentur. Dan yang terakhir, menjaga kebugaran tubuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang lompat kangkang. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4 silakan menggunakan waktu diskusinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi lompat kangkang. Baiklah, langsung saja. Adapun pengertian lompat kangkang, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, lompat kangkang adalah aktivitas melompat yang dilakukan dengan menggunakan kedua kaki yang terbuka. Sementara itu, menurut Merriam-Webster Rutherford adalah aktivitas senam yang dilakukan dengan melewati sebuah benda. Posisinya duduk namun kedua kaki terbentang lebar. Adapun alat bantu yang biasa digunakan dalam lompat kangkang adalah peti lompat atau kuda-kuda lompat dan matras. Biasanya lompat kangkang akan melompati sebuah peti. Sebuah peti tinggi peti lompat untuk putra adalah 136 cm. Sementara peti lompat untuk putri mempunyai ukuran dengan tinggi 104 cm, panjang 120 cm, dan lebar bagian bawah 84 cm, sedangkan lebar bagian atas adalah 41,5 cm. Teknik dasar lompat kangkang terdiri dari langkah-langkah melakukan gerakan lompat kangkang secara baik dan benar. Yang pertama, awali lompat kangkang dengan berlari cepat dan badan berada dalam posisi dicondongkan ke depan. Lakukan tolakan dengan kedua tangan dan kaki dibuka selebar mungkin pada saat melompat peti. 3. Pandangan fokus ke depan. 4. Lakukan pendaratan dengan kaki agar ditekuk dan kedua tangan lurus ke depan. Baik, adapun manfaat dari lompat kangkang yang pertama yaitu menjaga keseimbangan tubuh, melatih kekuatan otot, membakar kalori, meningkatkan kelenturan tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan otot. Sekian apa yang kami dapat sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya persilakan buat semua kelompok pemaparan dari kelompok-kelompok yang sudah datang di depan. Silakan, kalau ada yang bertanyakan silakan. Untuk kelompok yang sudah mendapatkan, silakan kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nuraina dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apa tujuan tangan diletakkan ke depan saat sesudah melakukan lompat kangkang? Tujuannya yaitu agar saat menumpukan tangan ke peti tubuh menjadi stabil dan seimbang saat tahap melayang. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hasruni dari kelompok 2, yaitu bagaimana posisi
benar saat terjadi dorongan ke atas dalam lompat kangkang, tumpuan pangkal putih lompat? Jawabannya yaitu tangan diposisikan dengan kuat pada tumpuan agar tubuh terangkat. Setelah itu panggul diangkat dan kaki dibuka sehingga tubuh dapat ditopang. Sekian. Oke, itulah tadi hasil jawaban dan pertanyaan dari teman-teman ini dari kelompok 1 ya. Terus untuk kelompok lain bagaimana? Ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan. Ya, sama kelompok yang mana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sulaiman selaku perwakilan dari kelompok 2. Begini, saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya adalah apa tujuan dari menekuk lutut pada saat melakukan pendaratan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 3. Apa tadi pertanyaannya? Apa tujuan menekuk lutut pada saat pendaratan? Apa tujuan menekuk lutut pada saat pendaratan? Kelompok 4. Terus ada yang bisa membantu dari kelompok 3? Kenapa pada saat mendarat lutut ditekuk? Silakan kelompok 3. Atau ada kelompok lain mau membantu kelompok 3? Karena materinya sama sebenarnya. Ya. Cuma proses kalian ini berbeda. Jadi coba tahu ada kelompok lain bisa membantu kelompok 3? Kelompok 3 sudah? Ada? Kelompok 4? Silakan kelompok 4 kalau mau mendengar pertanyaan dari kelompok 2. Bisa, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, pertanyaannya yaitu apa tujuan dari menekuk lutut pada saat melakukan pendaratan di lompat kangkang? Jadi menurut kami tujuannya yaitu agar posisi tubuh saat mendarat tidak terjatuh ke depan dan bisa mendarat dengan aman. Sekian. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Terus kelompok lain? Ada pertanyaan? Jadi begini. Karena waktu sudah mau habis ya. Dari semua dari tahapan awal dan akhir pembelajaran kita lakukan tadi ini tentang lompat kangkang. Yang pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah bagaimana sebenarnya itu melompat kangkang yang bagus dan benar untuk menghindari cedera. Ingat ya? Terus tadi Bapak sudah tampilkan videonya. Ya, itu dalam video tersebut jelas bagaimana teknik dalam melakukan lompat kangkang. Yang pertama, awali dengan mengambil langkah, ya, mengambil beberapa langkah, 7 atau sampai 5 atau sampai 7 langkah di depan, kaki lompat. Terus
pada saat start ya, pada saat start kita lari ke peti lompat. Terus pada saat mendekati peti lompat, tangan di yang mana tadi? Dibuka di atas peti. Terus bagaimana kaki? Pada saat kita angkat badan di atas, itu kaki juga dibuka. Kalau tidak dibuka berarti bukan. Jadi kalau pada saat melompat tidak dibuka kakinya berarti kalian tidak melompat ke kanan. Ya? Jadi paham? Itu pada saat di atas ya, pada saat di atas itu lompat. Nah, terus pada saat mendarat. Terus ada tadi pertanyaan, apa tujuan tangan itu dipegang di atas peti lompat? Untuk melakukan peti lompat, untuk melakukan lompatan, tangan itu harus bertumpu pada peti lompat supaya bisa mengangkat badan ke atas. Itu harus bantu dengan tangan. Keselamatan harus di kaki. Kita harus bantu dengan tangan. Terus bagaimana tadi mendarat? Oke. Terus ada pertanyaan. Kenapa lutut ditekuk? Gini, pada saat kalian mendarat, apa yang kalian hindari? Apa lagi? Terjatuh. Terjatuh, kalau terjatuh berarti pastinya. Gini, pada saat mendarat, kenapa lutut itu ditekuk? Menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan supaya kalian tidak jatuh. Ya? Kalian sudah paham semua tentang lompat kanan. Minggu depan ya. Minggu depan kita akan masuk di prakteknya. Di rumahnya jangan pernah setiap hari belajar namanya melompat. Tadi pernah lihat tadi apa Bapak yang Bapak tampilkan? Mana bagian? Kalau bisa ambil doska atau melompat kelinci atau melompati teman. Yang penting jangan lompat dari atas ke bawah. Jadi tidak. Oke. Ada pertanyaan dari semua pembelajaran yang kita lakukan tadi? Ada yang belum paham? Sudah paham? Oke. Terus untuk tugasnya nanti Bapak kirim di grup ya. Ada nanti saya kirim di grup. Tugasnya itu nanti kalian menyampaikan video. Video tentang pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini. Terus kalian akan kirim melalui link namanya Google Form. Paham ya? Oke. Sebelum kita meninggalkan ruangan atau sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, saya persilakan untuk ketua kelas untuk menutup sekaligus berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, silakan.